Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brand Givan. Kali ini kita akan membahas seputar skripsi dengan judul bagaimana cara membuat judul skripsi yang bisa di-ACC oleh dosen pembimbing. Cakep. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan juga nanti di akhir share dan komen. Oke. Untuk memulai membuat skripsi, pasti kalian harus membuat judulnya. Ya dong? Iya pastinya. Bagaimana cara kita bisa membuat judul tersebut di-ACC oleh pembimbing kita pada akhirnya? Karena biasanya kalau kita mengajukan judul skripsi ke dosen pembimbing, bisa berkali-kali. Nggak mungkin bisa sekali langsung ACC. Karena kita nggak tahu, ternyata ada tips dan triknya loh untuk mengajukan judul agar bisa 1 atau 2 kali langsung di-ACC oleh dosen pembimbing. Gimana caranya? Nah, sebelum kita ngomongin caranya dulu, biasanya judul-judul yang tidak di-ACC oleh dosen pembimbing ada 3 kriterianya. Yang pertama, biasanya judul ini nggak ada masalahnya, jadi kalian hanya melaporkan saja. Nah, kalau skripsi yang judulnya seperti ini, ya mohon maaf, kemungkinan dosen pembimbing kalian tidak akan merekomendasi. Gagal. Yang kedua, biasanya judul itu sudah banyak yang mengambilnya. Jadi tidak ada novelty di situ, tidak ada keterbaruan di situ. Jadi kalau kalian punya judul yang sudah banyak diambil oleh orang, ya agak sulit biasanya untuk disetujui oleh dosen pembimbing. Dan yang ketiga, sulit dilaksanakan. Penelitian kita kadang suka di luar dari kemampuan kita. Itu biasanya dosen pembimbing yang tahu. Nah, coba kita bahas satu persatu dari 3 hal yang tadi. Pertama, judul tidak ada masalahnya. Penelitian dilakukan apabila terdapat sebuah fenomena atau permasalahan, sehingga dapat dibuatkan solusinya melalui penelitian tersebut. Jadi sejatinya seperti itu loh. Penelitian itu sejatinya ya untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Jadi kalau misalkan nggak ada permasalahannya, ya buat apa diteliti? Buat apa kalian bikin skripsi capek-capek? Kalau nggak ada masalahnya. Jadi, dengan adanya penelitian kalian tersebut, bisa merubah hal-hal yang tadi dipermasalahkan menjadi selesai. Atau solutif lah penelitian kalian. Bisa diimplementasikan. Nah, yang kedua, sudah banyak yang ambil tadi ya. Judul yang sudah banyak diambil atau sudah jenuh lah si dosen itu atau dunia pendidikan sudah jenuh dengan hal tersebut. Namun tunggu dulu. Kadang ini bisa menjadi tes dari dosen kalian. Nah, kan kalau skripsi itu biasanya ya, kalau di skripsi, kalau di prodi atau mahasiswa manajemen atau ilmu sosial itu biasanya ada variabel X, variabel Y, gitu kan. Nah, variabel X sama Y-nya ini yang mana yang jenuh? Nah, pasti kan kalian bisa mencoba, berani untuk diskusi dengan dosen pembimbing kalian. Diskusilah sama bapak dosen atau ibu dosen gitu kan. Bu, mohon maaf, ini yang jenuh yang mana? Yang X-nya kah variabelnya atau variabel Y-nya yang bikin jenuh? Yang sudah jenuh gitu, yang sudah banyak diambil yang mana? Karena kalau misalkan contoh nih, misal mahasiswa manajemen ngambil judul yang variabel Y-nya itu motivasi kerja. Ya memang kalau dibilang motivasi kerja udah banyak yang ngambil. Namun tinggal kita lihat variabel X-nya apa. Karena variabel X itu kan banyak. Misal, dalam motivasi kerja ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal misalkan persepsi diri, terus harga diri, harapan pribadi, kebutuhan, keinginan, kepuasan kerja banyak. Kalau yang eksternalnya itu ada jenis pekerjaannya, terus ada kelompok kerjanya, lalu bagaimana kompensasinya, seperti apa gaya kepemimpinan bosnya, dan lingkungan, dan sebagainya. Dari semua banyak variabel tersebut, coba kalian ambil yang tidak jenuh tadi, yang nggak banyak orang ambil. Makanya kalian diskusi dengan dosen pembimbing. Pak, kalau misalkan motivasi kerjanya saya sandingkan dengan persepsi diri, bagaimana? Gitu. Jadi jangan pada saat si dosen pembimbing bilang, gantilah judulnya sudah banyak yang gunakan, langsung kalian mundur teratur gitu kan ya. Waduh, jangan seperti itu. Coba diskusi dengan dosen pembimbing. Yang mana Pak yang sudah jenuh? Yang X-nya atau yang Y-nya? Atau keduanya? Dan berikan alternatif-alternatif lainnya. Di sini kalian dituntut harus memiliki ilmu yang lebih tentang variabel yang kalian ambil. Jangan sampai kalian tidak punya ilmu tentang variabel tersebut.
Jadi jangan dibilang motivasi kerja ini adalah hal yang jenuh, karena banyak yang mempengaruhi hal tersebut. Next, selanjutnya ada sulit dilaksanakan. Kalau penelitian sulit dilaksanakan, istilahnya seperti ini. Kalian jangan lakukan hal-hal ekstrim yang sulit untuk dilaksanakan oleh kemampuan kita. Jadi kita ukur dulu nih kemampuan kita. Kira-kira kalau meneliti ini, saya sanggup nggak ya? Kalau sanggup, jalanin. Tapi tunggu dulu. Sanggup, tapi berapa lama penyelesaiannya? Karena ya kita ketahui lah, ya kita sadari bahwa kita bisa melakukan semua penelitian. Asal kita diberikan banyak hal, diberikan banyak waktu, diberikan banyak tenaga, diberikan banyak uang untuk meneliti. Tapi kalau kita terbatas dalam hal tersebut, kan sulit akhirnya dilaksanakan. Jadi cobalah cari yang deket-deket aja. Karena kalau skripsi itu, durasinya kan biasanya 3-6 bulan ya, skripsi. Ya udah, kalian memberikan sebuah penelitian yang dapat dieksekusi selama 3-6 bulan aja. Jangan ambil yang jangka panjang gitu penelitiannya, agak sulit. Dibuat sederhana mungkin. Itu ya, 3 hal tersebut. Nah, kemudian, apa yang harus kalian lakukan ketika kalian membawa judul ke dosen pembimbing yang killer misalkan? Ayo, harus ngapain? Kalau kalian membawa judul ke dosen killer tersebut, pastikan kalian punya ilmu terkait judul yang kalian miliki. Nih, judul yang kalian bawa pasti bakal ditanya pertanyaan ini oleh si dosen killer tersebut. Yang pertama, apa masalahnya? Harus dong bisa jawab kalian. Kalau mau di ACC ya. Yang kedua, pasti ditanya di mana penelitiannya? Di kantor, atau di LSP, atau di LSM, Karang Taruna, atau di mana? Yang ketiga, kenapa meneliti ini? Kenapa ngambil judul ini? Harus punya alasan yang logis dan terukur. Nggak asal-asalan dengan kalimat, karena suka, Pak. Aneh ya. Ya logis lah, karena ada masalahnya apa. Ya karena ini sedang fenomena terjadi di lapangan. Selanjutnya, biasanya begini nih tanyanya. Rencananya, proses pengambilan sampelnya seperti apa? Bagaimana? Bagaimana rencana pengambilan sampelnya? Pasti ditanya seperti itu sama si dosen. Ini kalau kalian prodi manajemen ya. Kalian harus jawab itu. Kalau kalian nggak bisa jawab itu, ya pasti akan disuruh, ya udahlah ganti aja judul yang lain. Yang kamu kuasai. Yang kamu kuasai itu tadi, yang bisa kamu jawab pertanyaan dosen tersebut. Kata kuncinya itu adalah belajar dulu agar bisa diskusi dengan dosen pembimbing. Bukan berarti kamu, yang namanya kan bimbingan skripsi ya. Ya berarti dalam bimbingan tersebut ada interaksi, ada diskusi. Ya pastikan kalian mampu untuk berdiskusi dengan si dosen pembimbing. Tidak hanya, iya Pak, iya Bu, iya baik, iya saya ganti deh ya, iya oke saya salah, iya udah. Nggak begitu. Harus ada diskusi. Sehingga dosen yakin bahwa kalian mampu untuk menjalankan skripsi ini, penelitian ini. Dan pada saat nanti sidang, kalian mampu menjawabnya dengan baik. Gitu loh. Berikan keyakinan kepada dosen pembimbing Anda. Sekalipun dosennya killer. Jangan takut. Tetap maju. Lalu, pada saat memilih judul, kalian harus punya beberapa hal. Yang pertama, pikirkan masalahnya setelah kamu melihat fenomena, kemudian tentukan X dan Y-nya. Jadi, pikirin dulu nih masalahnya apa setelah kita ngelihat fenomena yang terjadi di lapangan. Lalu tentukan variabel X-nya ini, Y-nya ini. Itu. Yang kedua, pertimbangkan pertanyaan 5W1H. Tahu ya, 5W1H. Jadi kalau tadi kan nih ya, kalian bawa judul nih ke dosen pembimbing. Kan ditanya banyak hal. Dan pastikan kalian sudah mampu menjawab 5W1H. W yang pertama, apa judulmu? Jelasin, nah, judul saya ini Pak, bla 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 bla. Kemudian, siapa respondennya? Oh, respondennya karyawan atau masyarakat atau siapa respondennya? Kemudian, di mana penelitiannya dilaksanakan? Nah, biasanya 3 hal awal itu tertuang dalam judul. Contohnya seperti pengaruh persepsi diri terhadap motivasi kerja karyawan pada PT XYZ misalkan. Kan jelas itu. Judulnya ada, respondennya karyawan berarti. Di mana penelitiannya? Di PT XYZ. Selanjutnya,
W yang selanjutnya, mengapa? Mengapa kamu mengambil judul ini? Nah, kalau ini biasanya adanya di latar belakang. Nggak salah kok kalian datang ke dosen pembimbing bawa judul sama selembar latar belakang. Itu boleh untuk menjadi penguat. Jadi kenapa kamu ambil judul ini? Bukan karena kamu suka ya. Beda. Jadi kalau mau bikin skripsi bukan karena suka. Tapi memang karena ada yang harus kita selesaikan permasalahan tersebut. Kemudian, kapan? Kapan akan dilaksanakan penelitiannya? Apakah cukup 3 bulan waktunya? Apakah cukup 6 bulan waktunya? Kalau nggak cukup, nggak punya estimasi, berarti kan sulit dilaksanakan. Dan yang terakhir, bagaimana? Bagaimana melaksanakan penelitian ini? Harus punya metodenya, konsepnya seperti apa? Barulah judul kamu pasti di ACC 100%. Kalau gini tidak ya, berarti di ACC 100%. Seperti itu. Dan sederhanakan judul yang kamu punya. Kalau kamu ngomongin tentang skripsi, ya kalau skripsi ya ambil 2 variabel aja lah. Variabel X-nya 1, variabel Y-nya 1. Nggak usah gaya-gayaan ngambil banyak variabel yang akhirnya akan membuat proses bimbingan menjadi lama. Jadi cukuplah 1X, 1Y. Atau kalau mau expert sedikit, ya maksimal 2X lah, 1Y. Gitu ya, jangan dibikin susah. Kalau disertasi, baru tuh, atau tesis. Kalau tesis baru, tesis minimal 2 kan? Tesis 2 variabel X, 1 variabel Y. Atau 3 variabel X, 1 variabel Y. Kalau disertasi, ya dia bisa 5 variabel X-nya, bisa 7 variabel X-nya. Atau bahkan Y, variabel Y-nya bisa 2. Atau bahkan ada variabel Z di sana. Jadi, selama kalian masih skripsi, udah cukup 1 variabel X, 1 variabel Y. Asik ya? Asik banget. Selanjutnya, sebaiknya pilih judul yang referensinya itu banyak. Kalian bisa mudah mendapatkannya. Di perpus ada, di e-book ada, internet, dan di tempat lain ada. Atau di toko buku ada tentang variabel yang kamu ambil atau judul yang kamu ambil. Jangan yang sulit-sulit. Karena ingat, skripsi kamu hanya 3-6 bulan. Dan yang terakhir, gunakan alat analisa yang sederhana. Kalau kamu manajemen, ya pakailah SPS atau AMOS. Seperti itu. Demikian hal yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat dan judul kamu bisa di-ACC oleh dosen pembimbing. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.